Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibi ilahil alamin, Abil Qasim Muhammad wa ala ahli baiti tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Hadirin, kita berada di antara hari-hari duka, hari-hari yang gelap sepanjang sejarah Islam. Tidak ada lembaran yang paling gelap, lembaran yang paling kelam dalam sejarah Islam kecuali 10 Muharram. Tabari, penulis tafsir, penulis tarikh yang paling besar di dalam Islam, menyatakan bahwa kegelapan Islam terjadi ketika terjadi pembantaian Al-Imam Husain alaihi salam. Malam hari ini, di antara untayan hari-hari kesedihan, sampai tibanya hari Asyura dari 10 Muharram, marilah kita sedikit berbicara tentang qiyamnya Imam Husain alaihi salam. Alamah Toba-Tobai menjelaskan persoalan utama Padang Karbala bukan dimulai ketika Muharram tiba atau ketika harokat Imam Husain dari Madinah menuju Karbala, tetapi peristiwa Karbala dimulai di padang yang lain. Dimulai ketika Rasulullah SAW mengangkat Imam Ali bin Abi Thalib sebagai wali setelahnya. Peristiwa inilah yang sebenarnya merupakan akar utama yang menyebabkan terbantainya Imam Husain di padang Karbala. Peristiwa Idul Ghadir, peristiwa pengangkatan Imam Husain sebagai wali, adalah peristiwa yang merupakan peristiwa awal dari seluruh rangkaian sejarah di mana upaya untuk menghancurkan Islam itu dimulai. Imam Al-Ghazali, salah seorang tokoh di kalangan Ahlu Sunnah, menuliskan secara khusus tentang peristiwa di Padang Ghadir tersebut. Dalam kitabnya Rasail, pada bab fi tartibil khilafah wal mamlakah, Al-Ghazali menjelaskan, lakin asfaratul hujjah wajibuha wa jama'al jamahir ala matanil hadis min khutbatihi fi yaumi Eid Ghadir Khum bitifaqil jami' wa huwa yaqul man kuntu maula fa aliyun maula faqala Umar bakhba ya Abul Hasan laqad asbahta maulaya wa maula kulli maula fahaza taslim wa radi wa tahkim thumma ba'da haza ghalal al-hawa li hubbi riyasah. Al-Ghazali menjelaskan, telah menguning hujah itu wajahnya, telah terkumpul permata terhadap isi dari hadis ini pada khutbah Rasulullah SAW pada Yaumi Idul Ghadir Khum, dan disepakati oleh seluruh mazhab yang ada. Ketika Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjadikan aku maulanya, maka alilah maulanya. Umar berkata, wahai bapaknya Hasan, engkau telah menjadi pemimpin kami, maulaya, dan pemimpin dari seluruh pemimpin. Al-Ghazali melanjutkan, ini sebenarnya adalah sebuah penerimaan, keridoan dan penetapan. Akan tetapi setelah ini menanglah hawa nafsu karena kecintaan kepada kekuasaan. Sayangnya ajaib di negeri kita, ungkapan Al-Ghazali ini tidak pernah diungkapkan. Padahal secara jelas bahwa Al-Ghazali, ulama Ahlu Sunnah, menyatakan dengan jelas
bahwa perpecahan yang paling awal dimulai dari Al-Ghadir, pengingkaran wilayah dari Imam Ali bin Abi Thalib. Karena itulah Allamah Tabatabai menjelaskan bahwa awal rangkaian sejarah Karbala dimulai dari Padang Ghadir. Dan inti dari Padang Ghadir adalah pengangkatan Imam Ali sebagai wali. Wali adalah satu istilah yang banyak sekali digunakan di dalam Al-Quran. Karena itulah Allamah Tabatabai kemudian menulis secara khusus satu kitab yang berjudul Risalatul Wilayah. Ada satu kitab yang ditulis oleh Allamah Tabatabai yang khusus menjelaskan tentang makna wilayah tersebut. Pertama, Allamah Tabatabai membagi dua bentuk wilayah. Ada wilayah yang negatif, ada wilayah yang positif. Ada waliyul mudil, ada waliyul mursid. Ada wali yang menyesatkan manusia, ada wali juga yang memberikan petunjuk kepada manusia. Al-Quran menjelaskan, Allamah mengutip ayat ke-27 dari surah Al-A'raf, Inna ja'alna syayatin awliya lil ladzina la yu'minun. Allah berfirman di situ, sesungguhnya kami menjadikan setan-setan itu sebagai wali-wali bagi orang-orang yang tidak beriman. Ini wali negatif. Ini wali yang menyesatkan kehidupan manusia. Yang kedua, Allamah Tabatabai menjelaskan ada waliul mursyid, wali yang positif, wali yang membimbing manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada surah Al-Baqarah ayat ke-257, Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati wan nur. Allah lah wali bagi orang-orang yang beriman dan mengeluarkan mereka dari kezaliman menuju kehidupan yang bercahaya. Ini wali yang positif. Jadi ada dua pembagian wali yang utama yang dijelaskan oleh Allamah Tabatabai. Ada wali yang negatif, wali yang menyesatkan manusia untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada wali positif yang mengantarkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya di negeri kita sekarang bermunculan para wali, tapi walinya wali negatif. Ada banyak sekali orang di negeri kita, di seluruh penjuru Indonesia ini mengaku dirinya sebagai wali dan mengajarkan ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Dan mereka mengklaim bahwa dirinya mendapatkan wangsit. Dan sementara wali yang positif, wali yang mursyid itu berbeda dalam konteks tersebut, yaitu mengantarkan manusia pada kebaikan. Nah, dalam konteks ini juga Allamah Tabatabai menjelaskan bahwa wali dalam konteks hadis Rasulullah, khutbah Rasulullah, man kuntu maula fa hadza aliyul maula, jelaslah bahwa itu wali dalam makna positif. Bahwa Imam Ali ditunjuk oleh Rasulullah SAW setelah menjadi wali setelah dirinya. Ada banyak ulama yang menyatakan bahwa ulama Ahlus Sunnah khususnya yang menyatakan bahwa makna wali dalam peristiwa itu bukanlah berarti pemimpin, tapi dimaknai sebagai kekasih. Sehingga ketika Rasulullah bersabda, "Man kuntu maulahun fa hadza aliyul maula," barang siapa yang mencintai diriku, hendaklah dia juga mencintai Ali. Sehingga makna utama wali ini disisihkan dari makna yang sesungguhnya, hanya sekedar sebuah makna kecintaan saja. Jadi setiap orang yang mencintai Rasulullah juga mencintai Ali bin Abi Thalib. Waliyukumullah wa rasulahu wallazina amanu wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakata wa hum raqiun, menyatakan bahwa wali dalam ayat ini sesungguhnya Allah, nama waliyukumullah, sesungguhnya Allah adalah wali kalian, Rasulnya, dan orang yang beriman, yang mengerjakan sholat dan menyerahkan zakatnya dalam keadaan ruku, adalah wali dalam makna kemutlakan. Ayat ini menunjukkan kemutlakan makna wali. Kemutlakan makna wali itu, kata Fakhr Razi dalam tafsir Al-Kabir, adalah mereka memiliki hakun tasarruf, hak pengelolaan, baik itu dalam konteks takwini maupun dalam konteks tasyri'i, baik itu dalam konteks alam semesta maupun juga dalam syariat. Jadi ketika Fakhr Razi menjelaskan ayat itu, dia menyatakan bahwa tidak mungkin ini wali yang dimaksudkan ini hanya dalam makna kecintaan semata, tapi ini dalam makna kemutlakan, yaitu hakun tasarruf.
baik itu dalam takwini maupun tasyri'i, yaitu hak pengelolaan terhadap alam semesta yang ada ini maupun dalam konteks syariat. Oleh karena itu, setelah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hak tasarruf ala takwini wa tasyri'i adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebagai Rasul Allah, sebagai manusia yang sempurna, memiliki hak itu, memiliki kemampuan yang sama. Rasulullah punya kemampuan untuk mengelola alam semesta. Bahkan Rasulullah dapat melakukan apapun terhadap alam semesta ini. Sebagai contoh, beberapa orang Yahudi pernah datang kepada Rasulullah dan mereka ingin bukti pada Rasulullah. Apa bukti kenabian dirimu? Kata Rasulullah, apakah engkau percaya jika aku tunjukkan satu bukti yang tidak mungkin terjadi pada nabi-nabi sebelumnya? Mereka mengatakan silahkan. Dan Rasulullah memerintahkan beberapa pohon kurma dari tengah-tengah kebun kurma itu untuk datang sujud kepadanya. Selain itu, Rasulullah juga dapat mengendalikan syariat. Rasulullah menetapkan syariat ini. Rasulullah punya hakun tasarruf ala tasyri' terhadap syariat ini. Rasulullah menetapkan halal dan haram. Jadi standar ketetapan agama, standar ketetapan syariat tidak lain kecuali berasal dari Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, kata Fahrur Razi, adalah orang yang beriman, yang dia sholat dan menyerahkan zakatnya dalam keadaan ruku. Fahrur Razi menjelaskan dalam tafsir Al-Kabir itu sebuah hadis, yaitu ketika seorang sa'il, seorang peminta-minta datang ke Masjid Nabawi, dan sampai di Masjid Nabawi itu tidak seorang pun memberikan sesuatu kepada peminta-minta itu. Peminta-minta itu berdoa kepada Allah, Allahumma inna haza masjid nabiyyika. Ya Allah, ini masjid nabimu. Tapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadaku. Ketika dia berdoa seperti itu, tiba-tiba ada orang yang dalam keadaan ruku mengisyaratkan kepada dia untuk mengambil cincinnya. Orang itu, sa'il itu, mengambil cincin itu dan keluar dari Masjid Nabawi. Ketika keluar dari Masjid Nabawi itu, Rasulullah sudah menghadangnya. Rasulullah bertanya, apa yang terjadi tadi di masjidku? Orang itu menceritakan bahwa ketika aku meminta-minta tidak seorang pun memberikan apapun, dan kecuali orang yang ruku itu. Siapakah orang yang ruku itu? Saya itu mengatakan ini ia adalah Ali bin Abi Thalib. Dan hadis ini dikemukakan oleh Fahrur Razi dalam tafsir Al-Kabir. Oleh karena itu, bahwa kata Fahrur Razi, yang ketiga itu wali dalam konteks itu memiliki hak yang mutlak itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dia punya hak tasarruf maupun hakun tasyri'i. Hakun tasarruf ala takwini maupun hakun tasarruf ala tasyri'i. Jadi Ali bin Abi Thalib juga memiliki hak yang sama, memiliki hak kemampuan untuk mengendalikan alam semesta ini maupun mengendalikan syariat. Dan itu adalah makna wali. Tapi sayangnya, karena fanatisme mazhab Fahrur Razi, pada bagian akhir dari kutipan atau tafsir tentang ayat itu dia mengatakan bahwa bagaimanapun itu tetap saja khalifah yang sah adalah Abu Bakar. Ini wallahu alam. Ini mungkin karena fanatisme mazhab, sehingga sudah menjelaskan panjang lebar dengan kebenaran yang sangat rinci, tapi tiba-tiba kesimpulannya jauh dari apa yang telah dia gambarkan. Jadi setelah menjelaskan bahwa Ali bin Abi Thalib itu punya hakun tasyarruf, hakun tasyri'i, dia kemudian mengatakan bagaimanapun juga adalah yang sah sebagai khalifah itu adalah Abu Bakar. Ajaib. Tapi bagaimanapun itu menjadi satu bukti bagi kita bahwa tidak mungkin orang itu dapat menyisihkan argumentasi tentang wilayah Ahlul Bait. Nah, dalam konteks ini, dalam pembicaraan ini, bahwa wali dalam konteks ini bukan hanya sekedar orang yang dicintai, tapi dia memiliki hak atau memiliki kemampuan atau memiliki potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengendalikan seluruh alam semesta ini maupun mengendalikan syariat. Para imam Ahlul Bait, mereka pada intinya adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Arabi dalam Fususul Hikam menjelaskan ada dua bentuk wali itu. Ada wali yang mutlak, ada wali yang muqayyad. Wali yang mutlak inilah yang disebut dengan memiliki hakun tasarruf. Kata Ibnu Arabi, tidak ada wali yang mutlak ini adalah mereka yang sudah sempurna seluruh nama-nama Tuhan yang ada pada diri. Bukankah ketika Adam alaihissalam diciptakan, ada ayat mengatakan
Wa'allama Adam al-asma kullaha, bahwa diajarkan seluruh nama-nama itu kepada Nabi Adam alaihissalam, yaitu Allah menyempurnakan Adam terhadap seluruh potensi yang diberikan Allah kepada dirinya. Karena itu kata Ibnu Arabi bahwa salah satu tanda dari atau salah satu ciri utama dari wali yang mutlak adalah mereka potensi-potensi diri mereka atau nama-nama Allah yang ada pada diri mereka telah tersempurnakan. Rasulullah SAW jelas bahwa Rasulullah seluruh nama-nama Allah itu sudah tersempurnakan pada dirinya. Tidak ada manusia yang lebih sempurna dari diri Rasulullah SAW. Imam Ali bin Abi Thalib juga seperti itu, bahwa seluruh kesempurnaan nama-nama Allah yang ada pada dirinya sudah tersempurnakan. Karena itulah dalam Yawaqitul Jawahir, ada satu kitab yang merupakan khulasah dari kitab Futuhatul Makkiyah dari Ibnu Arabi. Ketika ada yang bertanya kepada Ibnu Arabi, siapakah wali mutlak itu? Ibnu Arabi menjelaskan bahwa wali mutlak itu ada 12. Yang pertama adalah yang zaman kita sekarang adalah Al-Mahdi, dan bapaknya Al-Hasan, dan bapaknya lagi Ali An-Naki bin Nun dan Muhammad At-Taqi bin Ta, dan kemudian dia teruskan sampai Imam Ali bin Abi Thalib. Dalam Yawaqitul Jawahir pada bab tentang Al-Mahdi, dia jelaskan di situ tentang siapa yang disebutkan dengan wali mutlak. Bahkan Kunawi, murid daripada Ibnu Arabi, mengatakan bahwa tidak ada kesempatan bagi siapapun untuk memperoleh kewalian mutlak ini. Mereka mungkin dapat menjadi wali muqayyad, yaitu kesempurnaan hanya pada sebagian dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk wali yang mutlak itu hanya terbatas kepada 12 manusia suci itu saja. Itu kata Kunawi, murid daripada Ibnu Arabi. Nah, oleh karena itu bahwa dalam pembicaraan kita berkaitan dengan apa yang dijelaskan oleh Allamah Toba-Tobai tadi, bahwa hakun wilayah ini adalah satu hak yang tidak mungkin dapat digantikan oleh orang lain. Dan karena itulah upaya-upaya dilakukan, karena mereka melihat bahwa jika ini dibiarkan, diberikan kesempatan kepada orang-orang yang memiliki wilayah seperti ini, diberikan kesempatan mereka untuk memimpin umat ini, maka tentu saja kebatilan, seluruh bentuk kebatilan itu akan hancur. Seluruh bentuk kemunafikan, seluruh bentuk keburukan akan musnah. Karena itulah kemudian tidak dibiarkan kesempatan itu terjadi pada setiap wali yang mutlak ini untuk menjalankan wilayahnya. Imam Bagir berkata, hadza amrun sakil. Ini adalah persoalan yang berat. Kalau saja manusia tahu di mana tempatnya bersembunyi nantinya, maka sebagian besar manusia itu akan datang untuk membunuhnya. Itu kata Imam Bagir alaihissalam. Sebagian besar penduduk bumi itu akan datang untuk membunuh dirinya. Karena sebagian besar diri kita pada intinya, potensi kejahatan pada diri kita masih menguasai diri kita. Potensi hawa nafsu pada diri kita masih menjadi kendali bagi diri kita, sehingga kita tidak akan membiarkan wali itu hidup untuk menjalankan wilayahnya. Kebenaran itu untuk mengambil alih kekuasaan pada diri kita semua. Nah, orang yang berwilayah, kata Allamah Toba-Tobai, adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada wali itu. Dia menyerahkan kotoran-kotoran dirinya. Kalau seseorang itu di dalam dirinya belum ada penyerahan dirinya, masih ada potensi-potensi keburukan yang mengambil alih dirinya, maka dia tidak mungkin dapat berwilayah kepada wali yang mutlak ini. Kecuali dia sudah membersihkan berbagai kotoran-kotoran dirinya, atau menyerahkan dirinya kepada wali yang mutlak itu untuk membersihkan dirinya. Jalaluddin Rumi mengatakan, wali itu ibarat air yang diturunkan Allah dari langit. Dia datang ke bumi membersihkan seluruh debu-debu di atas bumi, kemudian menguap kembali ke langit. Para wali diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membersihkan kotoran-kotoran manusia, dan mereka akan kembali lagi kepada Allah, walaupun untuk itu mereka harus menguap. Nah, peristiwa yang sekarang sedang kita alami, peristiwa kebangkitan Imam Hussein, bukanlah sekedar sebuah peristiwa perjuangan, bukan sekedar sebuah peristiwa revolusi biasa,
Tapi ini kata Allamah Tabatabai adalah revolusi alam semesta. Karena yang melakukan dan memimpin revolusi itu tidak lain adalah wali yang mutlak itu. Qiyam Imam Husain itu adalah qiyamul wilayah. Karena itu tidak semua orang dapat ikut dalam revolusi Imam Husain itu. Khwarazmi, salah seorang penulis tentang maktal Imam Husain yang cukup lengkap, menjelaskan ketika Imam Husain itu keluar dari Madinah, sampai di perbatasan Madinah, ada banyak orang yang datang kepada Imam Husain untuk bergabung kepada Imam Husain. Imam Husain bertanya kepada mereka, untuk apa kalian bergabung bersamaku? Mereka berkata, kami akan berjihad fisabilillah. Kata Imam Husain, di sini bukan tempat kalian. Karena orang yang bersamaku hanyalah mereka lillah saja. Jadi mereka tidak lagi berjihad fisabilillah, bukan jalan menuju Allah, tapi di sini adalah perjuangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi menempuh satu proses, tapi di sini sudah penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Imam Husain menolak mereka. Imam Husain hanya memilih orang-orang tertentu saja yang mereka tidak lain di situ kepasrahannya sudah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bahwa qiyam di sini adalah proses revolusi alam semesta. Yaitu proses yang paling tinggi dalam kehidupan manusia. Dalam Jawadi Amuli ketika menjelaskan tentang syarah Fususul Hukam, dia menjelaskan bahwa disinilah terjadi kesempurnaan seluruh nama Allah Subhanahu wa taala. Imam Husain alaihissalam ketika mengobarkan revolusi itu, menjatuhkan dirinya dalam peristiwa Karbala, mengorbankan diri dan keluarga-keluarganya, sebenarnya bukan dalam pengertian bahwa mereka menyerahkan diri mereka kepada kebatilan, tapi justru pada saat itu Imam Husain alaihissalam menghidupkan lagi nama-nama kebenaran. Imam Husain menghidupkan lagi puncak kewalian di situ. Seperti bara api yang semula sudah mulai padam, Imam Husain mengorbankan dirinya sebagai kayu bakar di situ sehingga nyala itu kembali terang. Tanpa pengorbanan yang seperti itu, kata Jawadi Amuli, tidak akan mungkin alam semesta ini kemudian dapat memiliki cahaya kehidupan. Seluruh kehidupan itu akan habis, akan punah, dikuasai oleh kebatilan selama-lamanya. Dan karena itu juga kemudian Jawadi Amuli menjelaskan bahwa ketika berkaitan dengan ayat Al-Quran, fasadu fil bari, zahara fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas, dia jelaskan ayat itu berkaitan dengan peristiwa yang terakhir setelah Imam Mahdi dibantai. Ketika Ayatullah Jawadi menjelaskan telah muncul kerusakan di zahara fasadu fil bari wal bahri di lautan maupun di bumi itu karena perbuatan tangan-tangan manusia. Di situ terjadi satu kondisi di mana kebatilan itu menghancurkan kebenaran. Pada akhir zaman, ayat itu diperuntukkan akhir zaman setelah wafatnya Imam Mahdi alaihissalam, yaitu ketika kebatilan itu mengambil alih, maka hancurlah alam semesta ini. Dan kalau pada saat itu Imam Husain tidak mengorbankan dirinya, maka hancurlah alam semesta ini. Revolusi itu adalah revolusi alam semesta, karena terbukti pada saat itu ketika Imam Husain terbantai, At-Tabari menjelaskan selama 3 hari kondisi terjadi sangat menakutkan. Alam semesta itu gelap luar biasa dan sangat mencekam, dan ada banyak orang yang mati dalam keadaan seketika setelah pembantaian Imam Husain alaihissalam itu terjadi. Karena itu bahwa peristiwa yang terjadi itu bukan qiyam biasa, dia adalah qiyamul wilayah. Dia adalah kebangkitan kembali wali yang mutlak untuk menghidupkan seluruh nama kebenaran Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Ketika Sayyidah Zainab ditanya, apa yang terjadi di Karbala? Sayyidah Zainab berkata, wa ma ra'aitu illa jamila. Tidaklah yang aku lihat di Karbala itu kecuali keindahan. Karena Sayyidah Zainab melihat disitulah ditegakkan wilayah. Orang-orang yang tidak berwilayah kepada Imam Husain alaihissalam pada peristiwa itu, maka tentu saja dia berwilayah kepada syaitan, pada syaitan atau kepada tauhid. Dan inilah paling tidak sedikit pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan, bahwa qiyam Imam Husain bukan qiyam biasa, tapi itu adalah sebuah revolusi wilayah. Imam Husain lah yang memiliki hakun tasarruf
baik pada takwin ini maupun pada syariat. Jadi kalau seseorang tidak percaya pada peristiwa itu, atau seseorang tidak mengikuti jejak-jejak Imam Husain, dia sebenarnya tidak berwilayah kepada Imam Husain alaihissalam. Karena itulah Sayyidah Fatimah, ketika Rasulullah bersabda kepada Sayyidah Fatimah, "Wahai Fatimah, kelak bahwa Imam Husain akan dibantai di Karbala, anak ini akan dibantai di Karbala." Sayyidah Fatimah bertanya kepada Imam Husain, pada Rasulullah, "Apakah pada saat itu kita masih berada bersamanya ya Abah?" Kata Rasulullah, "Tidak. Kita menyaksikan peristiwa itu, tapi kita berada di balik tirai." Kata Rasulullah, "Wahai Fatimah, berjanjilah bahwa engkau kelak akan memberikan syafaat bagi perempuan-perempuan yang menangisi Al-Husain. Dan aku demi Allah akan memberikan syafaat bagi laki-laki mukmin yang menangisi Al-Husain." Menangisi Al-Husain berarti kita berwilayah kepada Imam Husain alaihissalam. Marilah sejenak kita khusyukkan hati kita. Marilah sejenak kita kembalikan diri kita kepada kesedihan Ahlul Bait.